Hai, halo kawan-kawan, ketemu lagi dengan saya Anjar BDC. Kita akan lanjut lagi di Milling 3 untuk salah satu materi dari diklat kita ya, upscaling untuk angkatan XXX. Yay. Oke, kita akan berlanjut lagi di Milling 3. Fokusnya adalah membuat gambar kotak ya, tapi dia ada opsinya. Kemudian juga kita akan membuat huruf Y seperti ini. Nah, ini fokusnya adalah belajar menggunakan rectangular shape sama belajar menggunakan mode trims ya kawan-kawan semua. Nah, biasanya yang sering kali kita gunakan adalah trimsnya ini. Jadi kawan-kawan bisa lihat video saya kali ini untuk mempelajari fungsi daripada trim itu sendiri kawan-kawan semua. Oke, kita masuk dulu di mastercam kita. Ini adalah gambar kita yang kemarin itu ya. Kita fokusnya membuat atau belajar membuat suatu kotak atau rectangle, kemudian circle center point, dan untuk rotasinya seperti ini kawan-kawan semua. Kemudian untuk 3 dimensinya kita sudah belajar menggunakan push and pull-nya seperti kemarin. Kalau misalkan kawan-kawan semua ingin belum melihat ya, coba direview dan dilihat untuk video saya yang untuk part kedua atau latihan 2 sebelumnya kawan-kawan semua. Oke, kita bisa file new dulu. Baiklah, kita kembali ke gambar kita. Misalkan nolnya yang untuk latihan 1 kemarin di sebelah sini, kalau yang latihan 2 kemarin juga di sebelah sana. Sekarang untuk yang latihan 3 di sini saya ingin nolnya berada di sebelah pojok sini atau kanan bawah di sini misalkan saja. Berarti gambar kita terletak di kuadran 2 ya, dimana X-nya adalah negatif dan Y-nya adalah positif kawan-kawan semua. Yeay. Baik, untuk pertama kita akan membuat dulu ukuran atau rectangle ya dengan ukuran 100 kali 100. Oke, wireframe, kemudian rectangle dari sini ke arah sana kita isikan di sini, berarti X-nya minus 100, enter. Kemudian height-nya adalah 100, enter kawan-kawan semua. Kemudian kita tinggal klikkan saja OK dan klik kanan, kemudian fit untuk menampilkan gambar kita secara penuh kawan-kawan. Oke, langkah berikutnya adalah kita membuat rectangular shape ya, dimana rectangular shape ini adalah perintah kotak, tapi kita bisa memutar dan dikasih radiusnya seperti ini kawan-kawan semua. Langkahnya adalah kita masuk di menu wireframe dan tetap di menu shape ya, atau di kolom shape. Kemudian di rectangle di sini ada tombol panah kecil di bawahnya, kita bisa expand saja dan kita bisa memilih perintah kedua yaitu rectangular shape atau perintah membuat suatu rectangular dengan bentuk yang lain. Kita bisa klik saja ini. Maka sekarang kita disuruh select posisi for centernya. Kita disuruh ngeklik di tengah-tengah di sini ya kawan-kawan semua. Tapi kita lihat di sini ada entity-nya adalah rectangular. Dia bentuknya seperti itu. Kalau misalkan saya klik out of brown, jadi dia ada semacam garis 2 horizontal. Kemudian sisi kanan dan sisi kiri dia itu ada radiusnya atau semacam slot gitu ya kawan-kawan. Kalau single D dia seperti itu dan double D dia seperti ini. Kemudian base pointnya dan 2 poinnya. Kita pilih base point saja sehingga kita bisa memilih titik tengahnya itu di mana, atau titik pusatnya di mana, atau titik awalnya di mana. Karena kita akan membuat rectangle yang di tengah-tengah, maka lebih tepat kita gunakan yang di tengah sini, originnya. Kemudian kita bisa isikan saja width-nya atau tebal atau panjang yang diminta, yaitu 72 dikali 72. Ini adalah sebagai X dan Y-nya atau panjang dan tingginya, yaitu ini 72. Kemudian height-nya juga 72. Lalu radius ujungnya memiliki radius 20 ya. Jadi semua ini dia radiusnya adalah 20 kawan-kawan. Radiusnya di sini 20. Oke, kalau kita hover maka dia seperti ini ya kawan-kawan semua. Nah, ini kan kurang tepat nih. Dia harus ada putarannya. Kalau kita lihat di gambar, nah dia putarannya adalah seperti ini. Maka sudutnya adalah kita isikan 45 derajat kawan-kawan semua. Kita kembali ke rotasi angle. Kita isikan 45 derajat dan kita tekan enter. Sehingga kalau misalkan saya hover ke gambar kita, dia seperti ini ya. Kemudian langkah terakhir adalah kita mengisikan titik tengahnya di sini, yaitu minus 50 atau separuh daripada garis ini ya, garis horizontal di sini. Kemudian koma, karena dia nolnya di sini lari ke arah atas, berarti dia separuhnya 100, berarti dia 50, 50, enter.
Kemudian ini sudah selesai, tinggal kita klik OK untuk mengakhiri perintah kita. Maka gambar kita sudah selesai ya kawan-kawan semua, yaitu rectangle bagian luar dan rectangular shape bagian dalam. Maka kemudian adalah membuat huruf Y-nya di bagian tengah-tengah di sini. Untuk lebih mudahnya kita buat saja garis vertikal dan garis diagonal 2 biji seperti ini. Untuk lebih awalnya kita buat saja garis vertikal ya, dengan panjangnya adalah 30. Titik awalnya adalah di posisi tengah-tengah daripada rectangle-nya di sini. Maka kita bisa kembali ke mastercam kita dan kita bisa panggil perintah line and point, dan titik tengahnya di sini adalah minus 50,50 sebagai titik awalnya atau di tengah-tengah kotaknya ini kawan-kawan. Kita tekan enter. Kemudian tujuan akhir adalah lintasan lurus ke arah bawah atau vertikal ke arah bawah. Kita klik, panjangnya kita isikan 30 mili, enter. Kemudian garis kedua adalah mulai dari titik tengah di sini nih. Kita klik saja ujung daripada garis yang barusan kita buat. Kita klik, arahkan diagonal ke arah atas kanan seperti ini, dan kita isikan panjangnya 25. Dan sudutnya kita cek, panjang 25, sudutnya adalah 92. Maka di sini yang kita harus tahu, 92 kita bagi 2, kemudian kita kurangin dengan 90 kawan-kawan semua. Maka sudutnya di sini kita bisa isikan saja 90 minus buka kurung 92 dibagi 2 tutup kurung. Maka ketemulah sudutnya adalah 44 derajat untuk yang sudut pertama di sini. Kemudian sudut kedua tinggal kita akan tambahkan saja 44 ditambah sudut 92. Kita buat garis dari sini, kita klik, arahkan ke arah diagonal kiri atas. Kemudian length-nya adalah 25, angle-nya adalah 44 ditambah 92, enter. Maka ketemu sudutnya kedua adalah 136 derajat. Kita klik OK. Nah, untuk langkah berikutnya adalah kita membuat offset kawan-kawan semua ya. Ingat, offsetnya adalah 2 kalinya, yaitu kita offset ke sini dan ke sini. Tapi tidak bisa kita gunakan yang slot yang seperti latihan 1 dan 2 kemarin. Karena kalau misalkan kita buat slot, maka dia akan muncul lingkaran yang di bagian bawah seperti ini. Atau kita coba saja. Kita panggil perintah offset entity slot, distance-nya 4, put set. Kalau kita klik, maka dia akan seperti ini. Nah, ini kan sebenarnya kan tidak perlu kawan-kawan, tapi kita cukup perlu saja yang garis yang di sini dan garisnya yang di sebelah sini. Untuk sementara ini slotnya tidak kita aktifasikan ya. Maka kita panggil perintah atau metodenya, kita pilih yang copy saja, sehingga yang lingkaran yang bagian atas dan bagian bawah dia tidak akan ikut. Kemudian yang lainnya tinggal kita klikkan saja, yaitu garis diagonal kedua dan garis vertikal yang di bagian bawah di sini. Oke dulu. Baik, langkah berikutnya adalah kita mempelajari fungsi trim Bapak Ibu semua atau kawan-kawan semua. Untuk memahami fungsi trim kawan-kawan, maka kawan-kawan buat saja 3 garis yang di sebelah kanan di sini. Misalkan kita buat garis line and point, ini garis 1, garis 2, dan garis 3. Oke. Maka dia akan membentuk 3 garis seperti ini ya. Pertama adalah garis vertikal sebanyak 2 biji ya. Kemudian garis horizontal sebanyak 1 entity. Oke, kita fokus ke sini dulu. Untuk fungsi trimnya kawan-kawan semua, meletaknya adalah di menu wireframe ya, kemudian di kolom modify. Di sini kolom modify ada yang namanya dynamic trim, dynamic trim to entity, kemudian break to pieces, divide, join, sama modify length-nya. Ini sebenarnya sama di fungsi daripada fungsi trim ini adalah semua ini kawan-kawan semua. Oke, fokusnya kita akan belajar menggunakan dynamic trim. Kalau kita klik dynamic trim, maka akan muncul menu baru ya, dimana di sini ada dynamic trim, basic, entity-nya itu adalah trim atau break, kemudian metodenya adalah auto, trim 1, 2, 3, divide sampai dengan shorten. Nah, kita akan belajar menggunakan trim 1 sampai dengan shorten di sini kawan-kawan semua. Oke, langkah pertama kita gunakan yang satu entity. Satu entity di sini kalau saya hover ya kawan-kawan semua, example 1 sama example 2, maka akan ada 2 contoh ya. Kalau misalkan di example 1 saya klik gambar garis vertikal, tapi saya kliknya di cenderung ke arah atas, kemudian klik kedua adalah garis horizontalnya itu, maka yang garis vertikal di arah bawah itu akan hilang.
Kalau yang example 2, kalau saya klik di vertikal yang di bagian bawah, kemudian klik kedua adalah garis horizontalnya, maka garis vertikal atas itu akan hilang seperti itu. Kita coba saja. Satu entity. Ini misalkan saya mau menghapus yang di bagian bawah ya, terhadap garis ini. Maka saya klik yang di bagian atas. Satu, klik. Kemudian kita klik keduanya adalah garis pemutusnya atau pemotongnya, yaitu garis horizontalnya di sini. Sehingga garis yang di bagian bawah dia akan hilang. Kalau misalkan saya akan klik di bagian bawah, satu, kemudian saya klik di bagian horizontalnya, maka yang bagian atas ini akan hilang seperti ini kawan-kawan semua. Itu adalah cara kita membuat yang trim satu entity. Oke, kita undo dulu. Kemudian kita beranjak ke trim berikutnya. Kita gunakan trim entity atau dynamic trim. Kemudian sekarang kita gunakan yang trim 2 entity. Untuk trim 2 entity di sini ya kawan-kawan semua, caranya juga sama. Cuma perbedaannya antara garis yang mau dipotong sama garis pemotongnya itu sama-sama dihapus ya. Contoh example 1 sama example 2. Yang kita klik salah satunya, misalkan kita klik di garis horizontal sebelah kiri dan garis vertikal sebelah atas, maka garis horizontal kanan dan garis vertikal bawah dia akan hilang. Untuk contoh kedua, misalkan kita ngeklik di garis vertikal di bawah dan garis horizontal di sebelah kanan, maka garis vertikal atas dan garis horizontal kiri akan terhapus. Kita coba saja, misalkan saya ingin yang sebelah kanan dan sebelah bawah di sini hilang, maka tinggal saya klikkan saja yang bagian atas di sini, kita klik dan kita klik di sebelah kiri di sini, maka garis kanan dan garis bawah dia akan hilang kawan-kawan semua. Intinya adalah trim 1, 2 di sini yang kita klik yang disimpan, atau yang kita tidak klik itu yang dihapus ya kawan-kawan semua. Oke, kita undo dulu. Sekarang kita gunakan yang dynamic trim 3 entity. Misalkan saja kalau saya hover seperti ini, contohnya ada 3 entity ya, atau 3 geometri. Gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Gambar 1 itu adalah gambar awalnya, di mana ada lingkaran dan 2 garis vertikal. Hasilnya bisa jadi yang gambar kedua dan gambar ketiga. Yang lingkaran atas itu terjadi atau lingkaran bawah yang bisa kita buat. Nah, seperti itu adalah kemungkinannya. Contohnya adalah seperti gambar ini kawan-kawan semua. Misalkan saya ingin membuat huruf U. Ya, misalkan kita ingin membuat huruf U, sehingga gambar horizontal kiri dan kanan dia hilang, garis vertikal bawah kanan dan bawah kiri dia juga hilang. Langkah pertama adalah kita ngeklik 3 kali ya kawan-kawan semua, yaitu klik 1 dan klik 2 adalah garis yang mau dihapus atau garis yang mau kita trim ya. Kemudian klik ketiga adalah garis pemotongnya. Maka kita bisa identifikasi 2 garis ini adalah garis yang mau kita hapus. Kemudian tengah-tengah ini adalah garis pemotongnya itu kawan-kawan. Maka kita bisa klik saja seperti ini, klik 1 di bagian atas, klik 2 di bagian atas juga, dan klik 3 di garis horizontal di tengah-tengah, sehingga garis kiri, kanan, dan bawah-bawah dia akan hilang seperti ini. Oke, contoh lagi, misalkan ada lingkaran seperti ini, kemudian kita buat garis seperti ini ya, kita klik OK. Kemudian kita coba trim 3 entity, dynamic trim, kemudian 3 entity, kita klik ini 1, 2. Nah, kita hover saja kawan-kawan. Kalau saya ngeklik yang di bagian bawah, maka yang bagian atas akan hilang. Kalau saya ngeklik di bagian atas, maka yang di bagian bawah akan hilang seperti itu. Yang intinya adalah yang kita klik yang disimpan atau yang tetap kita gunakan. Nah, ini kan akan hilang seperti ini kawan-kawan semua. Ini adalah perintah menggunakan dynamic trim 1, 2, dan 3 ya. Sehingga kita bisa membuat trim yang untuk menghilangkan sisanya seperti ini kawan-kawan. Oke, kita undo dulu. Kemudian dynamic trim lagi. Di sini ada divide. Nah, divide di sini kebalikan antara trim 1, 2, dan 3. Kalau trim 1, 2, dan 3 yang kita klik yang disimpan atau yang tetap muncul ya kawan-kawan. Tapi kalau divide yaitu yang dihapus. Jadi kalau yang kita klik adalah yang dihapus kawan-kawan semua. Misalkan saya ingin menghapus yang bagian sisi kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Intinya adalah yang kita klik yang dihapus. Nah, perintah divide ini sama dengan perintah trim kalau misalkan kawan-kawan menggunakan inventor ya. Jadi yang kita klik adalah yang dihapus. Itu adalah fungsi trim menggunakan metode divide atau
tipenya adalah divide ya, metodenya divide. Oke, sekarang di sini cuma ada satu buah garis saja. Kita bisa normalnya kan kalau kita untuk mengetrim kan harus ada garis pemotongnya ya kawan-kawan semua. Kalau misalkan garisnya cuma satu seperti ini, bagaimana? Kita bisa memotongnya menggunakan kursor kita. Dengan cara kita gunakan metodenya adalah trim to point. Trim to point di sini contohnya misalkan kita ingin memanjangkan garis vertikal ini ke arah bawah. Maka kalian cenderung mengeklik yang di bagian bawah di sini. Kita klik, kemudian kita arahkan ke arah kursor kita. Mau dia panjang, pendek, terserah kita. Misalkan saya klik di sini, maka panjangnya akan memanjang ke arah kursor kita yang sebelum kita klik tadi itu. Misalkan di bagian atas saya klik, maka dia juga memanjang ke bagian atas seperti ini. Ya kawan-kawan semua. Jadi ini adalah fungsi daripada trim to point. Kemudian lengthen ya kawan-kawan semua, lengthen. Lengthen di sini adalah menambah panjang. Otomatis distansinya di sini harus kawan-kawan semua isi. Misalkan saya ingin memanjang 2 atau 10 mili misalkan. Maka tinggal kita klik mana. Misalkan kita ingin memanjang ke arah bawah, maka kita klik garis yang cenderung ke arah bawah seperti ini. Kita klik, maka panjangnya akan bertambah 10 mili. Kalau saya klik di bagian atas, maka dia akan memanjang 10 mili ke arah atas seperti itu. Lawannya adalah shorten ya kawan-kawan semua. Kalau shorten dia akan mengurangi panjangnya. Misalkan ini saya kurangin ke arah bawah, maka saya klik di bagian atas sini, maka dia akan berkurang 10 mili ke arah bawah. Kalau saya klik di arah atas separah bawah di sini, maka dia akan berkurang ke arah atas seperti ini. Ini adalah fungsi daripada lengthen sama shorten. Oke, seperti itu dulu kawan-kawan semua untuk memahami fungsi trimnya. Sekarang kita bisa aplikasikan di gambar latihan 3 kita kali ini. Berarti kita gunakan yang metode yang paling tepat. Kita bisa gunakan 1 ya, atau 2, atau kita bisa gunakan yang divide kawan-kawan semua. Untuk lebih enaknya kita gunakan yang trim 2 entity saja. Berarti kalau kita ingin menghapus yang bagian garis sisanya di sini atau garis kiri bawah sama kanan bawah di sini, maka kita klik di kanan atas di sini dan kiri atas di sini. Terbalik ya. Jadi intinya adalah kita klik yang 2 garis diagonal yang di bagian atas di sini kawan-kawan semua. Yang di bagian bawah juga sama, berarti kita klik yang bagian luar 1 dan klik bagian bawah yang 1 di sini. Yang sebelah kiri juga sama, 1 dan 2. Oke. Langkah berikutnya adalah kita membuat tutup ya di sini nih ya, Bapak Ibu semua atau kawan-kawan semua. Dengan cara kita gunakan saja metode arc and point. Masuk di menu wireframe, kemudian circle edge point panah kecil kita klik, expand, kemudian kita bisa memilih yang arc and point ya. Kita klik saja, pertama adalah titik pertama di sini, klik, titik kedua di sini, klik, dan titik ketiga adalah di sini, klik. Kemudian kita isikan radiusnya adalah 4. Oke. Yang lain juga sama. Klik 1, klik 2, tarik, klik, masukkan radiusnya adalah 4. Kemudian yang terakhir adalah klik 1, klik 2, tarik, klik, dan kita isikan radiusnya yaitu 4 dan kita klik oke. Lagunya ini sangat menyenangkan sekali nih kawan-kawan semua. Ini adalah background daripada Story of Season remake daripada Harvest Moon BTN ya kawan-kawan semua. Ini adalah yang summer ini, metode summer ya, summer BGM. Menyenangkan sekali. Oke, gambar kita 2 dimensi sudah selesai kawan-kawan semua. Tinggal kita gambar secara 3 dimensi. Langkah pertama kita masuk ke menu solid dan extrude dulu ya kawan-kawan semua. Kita klik saja. Kita putar jebret seperti ini dan kita klikkan saja garisnya. Oke, kita extrude ke arah bawah seperti ini. Panjangnya adalah 20. Oke ya, kemudian kita klik oke. Berikutnya adalah kita pisah ya kawan-kawan menggunakan model preparasi dan split solid face. Permukaan ini yang kita klik, remove history, dan kita tekan shift, kemudian kita tekan salah satu daripada garis geometri yang bagian seperti ini. Kemudian sekalian saja ya kawan-kawan semua, yang Y nya ini juga kita klik saja, shift klik, maka kita pisahkan antara yang bagian luar, bagian dalam kotak, dan bagian slotnya Y nya di sini. Kita klik and seleksi dan kita klik oke. Kemudian kita push pull ya. Kita push dulu yang bagian dalam bagian luar di sini. Kita klik panah kita klik dan kita isi kedalamannya adalah 5. Oh, ternyata ini sama kawan-kawan semua. Ternyata yang bagian dalam dan luar sama 55 semua. Maka ini kita escape dulu ya. Kita tambahkan lagi di sini sehingga kita bisa ini sama sini ya kawan-kawan semua. Jadi ini sama ya.
karena kan kedalamannya kan sama. Tinggal kita klik saja dan kita tarik ke arah bawah, kita isikan minus 5 dan enter seperti ini. Kemudian kita klik OK. Oke, seperti ini dulu kawan-kawan semua. Semoga kalian tercerahkan ya. Semoga terbantukan untuk latihan 1, 2, dan 3 sampai kita kali ini. Untuk fokusnya kita akan belajar membuat gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian kita bisa belajar mengenakan toolpath dasar dulu kawan-kawan semua. Untuk latihan 1, fokus membuat gambar, garis dan kurva. Latihan 2 adalah membuat rectangle dan kemarin tuh lingkaran ya, circle center point. Kemudian latihan 3 fokusnya membuat rectangular shape dan trim kawan-kawan semua. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga terbantukan, semoga membantu, dan kita ketemu lagi di part keempat berikutnya. Bye bye dan ciao. Terima kasih sudah menonton.